Halo teman-teman semua, selamat malam. Bisa mendengar suara kami? Bisa, Coach. Oke, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mohon maaf molor 1 menit ini. Tadi persiapan agak lama. Sambil menunggu Coach Sasda masuk, ini kita pertemuan kedua ya teman-teman ya, untuk grup 2 TWK. Judul pertemuan kita nasionalisme, bela negara, sama integritas nasional. Nanti akan dipandu sama Coach Sasda. Sebentar saya pantau dulu. Coach sudah masuk, Coach? Halo, Coach Sasda. Selamat malam, Coach. Apakah sudah masuk monitor? Oh, sebenarnya belum masuk. Kita sambil menunggu Coach Sasda masuk. Monitor Coach Sasda sudah masuk. Bikin kertas buram ya. Oke teman-teman, ternyata kita belum terhubung sama Coach Sasda sambil menunggu. Panggil Pak.
Iya Kak, belum mulai. Ini masih menunggu pemateri kita. Coach Sasda masuk. Sembari saya menghubungi beliau ini. Ditunggu ya Kak ya. Semakin kau mencari hati, cari cinta, berada di kamu. Ya, Nadia, mantap. Jeki, saya ada Zoom Jeki. Kenapa? Halo Coach Sasda, mohon untuk di-mute ya teman-teman ya. Kita mau coba menghubungi lagi Coach Sasda. Halo Coach, sudah masuk Coach? Halo. Sudah. Alhamdulillah, yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Oke, tanpa memperpanjang waktu lagi, kami serahkan ke Coach Sasda untuk memulai pelajaran malam ini. Selamat belajar teman-teman. Oke. Terima kasih Mas Jaka. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semangat ya hari ini ya. Oh iya Mas. Untuk Mas Jaka, tolong jadikan co-host dulu Mas. Oh ya, sebentar dulu, sebentar. Saya lupa, bentar. Kita tambah semangat ya, karena tadi habis mendengarkan Mbak Nadia bernyanyi ya. Teman-teman pasti malam ini jadi nggak ngantuk. Nah, siap. Nanti boleh di akhir sesi kita dengarkan lagi. Tapi janganlah, nanti kalau terlalu banyak komen bisa nanti malah leave meeting Mbak Nadia, kasihan nanti. Sebentar, masih nunggu untuk jadi co-host dulu biar bisa share screen. Oh, materi materi belum dibagi ya. Untuk materi yang pertama kemarin baik PDF PowerPoint atau PDF pembahasan soal sudah semuanya. Halo Coach. Oke. Sudah, Coach. Sudah, oke. Oke. Ya. Kalau yang materi malam ini yang sudah di-share mungkin baru yang anunya ya, yang PowerPoint ya, karena kemarin ada request untuk di-share sebelum acara. Oke teman-teman, untuk mempersingkat waktu kita mulai saja. Jadi malam ini sesuai jadwal kita akan membahas sesi TWK yang kedua.
Bentar, ini share screen-nya. Mas. Oke ya, share screen aman. Semuanya bisa melihat. Oh, munculin wajahnya besok aja. Biasanya sesi terakhir kan kita ada sesi foto bersama. Ya, saya orangnya pemalu soalnya, beda dengan Coach Pras ya. Oke. Jadi di sesi TWK kedua kita akan membahas nasionalisme, kemudian bela negara, integritas nasional. Jadi seperti gambaran di pilar negara yang kemarin, kita fokus di poin-poin penting belajar, kemudian sebagian bahas soal dari soal latihan kalian di LJK tadi, kemudian sebagian mungkin ada beberapa soal yang tidak ada di LJK untuk menambah referensi kalian. Kemudian nanti untuk yang di LJK akan ada PDF pembahasan semua soal. Oke. Kita ke bagian pertama dulu, yaitu adalah nasionalisme. Poin pentingnya hakikat bangsa dan negara ya, pengertian dan teori tokoh, kemudian sejarah nasionalisme di dunia, kemudian jenis dan bentuk nasionalisme, dan nasionalisme di Indonesia, serta nasionalisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di bagian ini lebih ke hafalan sejarah, di bagian ini nasionalisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara lebih kepada pengamalan atau pencerminan sikap nasionalisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, kemudian kita ke pengertian nasionalisme dulu, ya. Secara etimologi ya, nasionalisme berasal dari kata nasional dan isme ya, paham kebangsaan yang mengandung makna kesadaran dan semangat cinta tanah air. Jadi kata kuncinya adalah cinta tanah air. Ya, jadi kata kuncinya cinta tanah air. Kemudian apa bedanya nasionalisme dengan patriotisme? Nah, di sini beberapa mungkin ada yang masih sering terkecoh. Ini dua hal yang berbeda, yaitu nasionalisme itu rasa cinta dan kesetiaan mendalam terhadap bangsa ya, cinta tanah air. Kemudian patriotisme adalah sikap berani, pantang menyerah dan rela berkorban demi bangsa dan negara. Jadi secara tingkatan, patriotisme itu memiliki tingkatan yang lebih tinggi. Jadi merupakan wujud dari adanya nasionalisme di dalam pribadi seseorang. Ya, jadi kalau orang patriotisme sudah pasti dia memiliki sikap nasionalisme. Nah, kalau nasionalisme itu baru perasaan cinta dan kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa. Jadi kalau yang teman-teman peserta yang cewek belum menikah, dilihat nih pacarnya itu kelasnya nasionalisme aja atau sampai tahap patriotisme ya. Jadi patriotisme adalah sikap implementasi sikap yang berani, pantang menyerah dan rela berkorban yang dilandasi adanya rasa cinta pada tanah air. Oke ya. Kemudian kita ke soal dulu. Oke. Prinsip-prinsip utama nasionalisme itu apa saja sih? Ada 5 prinsip, kemudian yang bukan merupakan prinsip itu yang apa? Yang mana? Kalian tadi rata-rata jawab yang mana? Oh, kalau Ricky ke Elsa itu saya nggak mengikuti. Saya mengikutinya itu Vincenzo itu. Ya. Ada yang jawab E, ada yang jawab A. Oke, berarti terbagi 2 ya.
antara kognitif atau personality. Oke, nah kemudian kita cek satu-satu. Ada 5 prinsip utama pilar nasionalisme. Yang pertama, menjamin kesatuan dan persatuan bangsa. Kata kuncinya kesatuan, unity ya. Kemudian menjamin kebebasan individu ataupun kelompok, liberty. Kemudian menjamin adanya kesamaan atau equality bagi setiap individu. Kemudian menjamin terwujudnya kepribadian, dan yang terakhir prestasi atau performance atau keunggulan bagi masa depan bangsa. Jadi yang bukan merupakan prinsip nasionalisme adalah yang memang yang A, yang kognitif tadi. Oh, nggak ada T-nya. Oke, ya ini tapi performance juga nggak ada T-nya ini. Ya, tapi oke, pendekatan itu salah satu strategi pendekatan untuk spekulasi, tidak apa-apa. Oke, kemudian nasionalisme dalam kerangka ideologi mengandung aspek-aspek berikut ya. Kognitif, kemudian goal atau value orientation, yang ketiga strategi. Ini kita kembali ke masalah diksi kemarin. Jadi kognitif itu aspek dasar, kemudian tujuan, ini strategi untuk mencapai tujuan. Tapi ini yang saya tekankan untuk menghafal aspek-aspeknya ini saja, ada 3. Ya kurang lebih kognitif itu kata kuncinya di dasar, kemudian goal ya tujuan, berarti kemudian strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Oke, kemudian kita ke bentuk-bentuk nasionalisme. Nasionalisme kewarganegaraan ya, atau nasionalisme sipil, itu nasionalisme yang berasal dari penyertaan aktif rakyatnya, kemudian etnis, dari budaya asal atau etnis masyarakat, nasionalisme romantik, organik atau identitas, dari suatu bangsa atau ras menurut semangat romantismenya, kemudian nasionalisme budaya, dan nasionalisme agama. Ya, kalau kemudian kalau ini kita kaitkan dengan nasionalisme di Indonesia sendiri, bentuk nasionalisme Indonesia itu lebih dekat ke nasionalisme sipil. Nah, kemudian ini rasanya cukup untuk hafalan bentuk-bentuk nasionalisme. Paling nanti kalau misalnya soalnya dibuat variasi kalimat ya, membedakan nasionalisme budaya dan etnis ini. Kalau etnis ini dari budaya asal ya, atau etnis, berarti dari apa namanya, leluhur ya, maksudnya misalnya nasionalisme yang tumbuh dari etnis Jawa, sama gitu loh. Nah kemudian kalau budaya, nasionalisme budaya di sini ini dari budaya bersama, jadi dia bisa berbeda etnis, bisa berbeda suku, tapi memiliki budaya bersama yang kemudian mewujudkan nasionalisme. Misalnya kemudian ada budaya bersama senang bangun siang, nasionalisme. Itu bisa berbeda-beda apa namanya sukunya. Kemudian nasionalisme romantik ini dari suatu bangsa atau ras, ya ini lebih dekatnya ke nasionalisme dari bangsa yang dia memiliki semangat tersendiri ya. Kalau yang kita kenal dalam sejarah itu semangat romantismenya itu buruk ya. Nasionalisme romantik ini kayak Nazi itu, terus kemudian fasisme Benito Mussolini itu. Jadi apa namanya? Dia memiliki semangat merasa lebih unggul gitu loh. Ya, jadi memiliki identitas tertentu, misalnya kayak ras bangsa Arya gitu. Jadi semacam kayak gitu ya. Oke. Kemudian nasionalisme menurut tokoh cukup banyak ya.
nasionalisme menurut tokoh-tokoh ini, tetapi rasanya apa yang saya bawakan di sini cukup untuk modal teman-teman berangkat tes. Jadi misalnya kalau ada belajar materi pengertian nasionalisme dari beberapa tokoh, teman-teman mungkin bisa fokus di 4 ini saja, karena ini yang cukup secara track record soal cukup atau pernah ditanyakan, terus secara pengertian ini juga dekat dengan nasionalisme yang ada di Indonesia. Kemudian kata kuncinya sudah saya beda-bedakan. Ya, kemudian seperti ini, misalnya Ernest Renan, kata kuncinya kehendak untuk bersatu, kemudian Otto Bauer perasaan senasib, L. Stoddard kepercayaan untuk menyatakan rasa kebangsaan, kemudian Louis Schneider, nasionalisme adalah hasil perpaduan faktor-faktor, ada politik, ekonomi, sosial, dan intelektual. Oke ya. Jadi apa namanya? Oh, kecepatan ya. Oke. Kalau secara detail-detail apa namanya? Contoh teman-teman mungkin nanti bisa mencari ya, tapi secara skema itu teman-teman bisa melihat. Jadi bentuk-bentuk nasionalisme kemarin untuk kelas ini belum saya sampaikan ya. Jadi dari apa yang saya sampaikan di slide ini, apa yang saya tandai merah seperti ini adalah bagian-bagian yang vital untuk kita pelajari. Kemudian yang hitam seperti ini tambahan untuk pengetahuan kalian. Jadi di sini tambahannya itu sebenarnya lebih ke pengertian saja. Karena secara secara track record soal ini baru muncul sekali menanyakan tentang bentuk nasionalisme ini. Nah, kemudian nasionalisme itu nanti untuk soalnya akan lebih ke implementasi yang kuncinya tadi itu ya, rasa cinta tanah air. Nah, bentuk-bentuk ini pengertiannya itu kalau nasionalisme kewarganegaraan itu nasionalisme yang tumbuh dari penyertaan aktif rakyatnya. Ini salah satu contohnya itu seperti di Indonesia, ini dekat ya karena ini dari perjuangan bersama. Kemudian kalau etnis ini nasionalisme yang tumbuh dari budaya asal atau etnis masyarakat. Nah, ini tidak saya tekankan karena kita berbicara tentang soal SKD, kemungkinan besar itu kan berbicara tentang apa yang terjadi di di negara kita. Jadi saya di sini berusaha untuk memperingkas materi yang perlu kalian serap. Jadi kalau untuk bentuk-bentuk ini kalian cukup memahami pengertian ini. Kalau kalian mau mencari contoh nanti bisa mencari sendiri, tetapi yang saya tekankan ini perbedaan ini saja. Perbedaan nasionalisme etnis dan budaya ya. Jadi kalau etnis itu nasionalismenya tumbuh dari budaya asal yang sama. Misalnya ya karena ini tidak terlihat ya di dekat kita. Misalnya kalau saya contohkan mungkin kalau yang cowok banyak yang misalnya di sepak bola itu, kalau teman-teman tahu Liga Spanyol ya, itu ada namanya klub itu Athletic Bilbao, ya. Itu klub itu hanya diisi oleh pemain-pemain dari basket ya, dia tidak menerima pemain di luar
etnis tersebut. Jadi mungkin nasionalisme etnis itu semacam itu. Kemudian nasionalisme romantik identitas ini dari bangsa atau ras menurut semangat romantismenya. Ya. Kemudian kalau budaya ini bedanya dengan etnis. Etnis ini dia berasal dari budaya asalnya. Berarti etnisnya sama. Ya, tapi ini tidak ada contohnya di Indonesia karena di Indonesia nasionalismenya ini warganegaraan atau nasionalisme sipil. Nah, nasionalisme budaya itu dari budaya bersama. Ya, dia bisa dari berbagai macam ras. Tetapi yang saya tekankan ini bukan materi yang vital untuk nasionalisme. Ya, jadi yang vital itu cukup untuk pengertian-pengertian ini karena ini pernah muncul, tetapi sudah cukup lama dan 2-3 tahun terakhir tidak ada muncul. Tetapi ini muncul setelah era PAT. Sehingga saya rasa perlu saya sampaikan. Nah, itu. Jadi yang lebih vital di sini. Di sini ini yang saya tandai merah ya. Kemarin mungkin saya lupa di pertemuan pertama udah saya sampaikan atau belum. Jadi nanti untuk apa namanya? Untuk teman-teman yang belajar dari materi PDF PowerPoint ini itu nanti melihat kalau yang merah seperti ini secara probabilitas soal cukup penting. Kemudian kalau yang hitam itu sebagai tambahan saja. Ini kalau sudah masuk materi seperti ini ya. Kalau poin-poin penting sih ya hitam semua memang. Nah, kemudian dari pengertian ini memang ada banyak tokoh yang tentang nasionalisme itu. Tapi rasanya 4 ini cukup untuk hafalan kalian, untuk menghemat space memori di otak kalian. Nah, kemudian kalau ruang kalian lebih kecil, kalau harus mengeliminasi di antara 4 ini, ya, kalian fokus pada 2 ini. Ya, kalau dari 4 ini kalian cuma sanggup menghafal 2, ini 2 ini. Ernest Renan kata kuncinya kehendak bersatu, kemudian Otto Bauer perasaan senasib. Karena ini adalah juga pencerminan nasionalisme Indonesia, ya. Jadi skema belajarnya tetap meskipun istilahnya ini dari tokoh-tokoh luar tetap dikaitkan dengan peristiwa nasionalisme di Indonesia. Oke ya. Oke, kemudian apa saja yang harus dipelajari sejarah nasionalisme di Eropa, kemudian sejarah nasionalisme di Amerika, dan sejarah nasionalisme di Asia. Nah, sejarah nasionalisme di Eropa ini cukup penting karena ini akar nasionalisme di dunia ya. Untuk menghemat kalian fokus pada revolusi Prancis ya. Itu berarti era Napoleon ya. Napoleon, kemudian apa saja skema-skema yang ada di peristiwa ini revolusi Prancis, kemudian untuk tambahan revolusi industri ya. Ini karena akar demokrasi di sini, revolusi industri. Jadi kayak Magna Carta itu di sini. Kemudian nasionalisme Amerika bisa kalian skip. Kemudian nasionalisme di Asia, kalian perlu memahami bahwa karakteristik nasionalisme di di Asia itu sebagian besar itu timbul karena kolonialisme. Jadi nasionalismenya itu tumbuh karena adanya kolonialisme. Jadi yang perlu kalian cari itu ya pengetahuan misalnya
negara-negara sekitar ya, utamanya difokuskan ASEAN aja boleh. Kalau di luar ASEAN mungkin kalian bisa fokus ke Jepang, karena Jepang pernah menduduki Indonesia ya. Itu mengalami kolonialisme dari negara mana, kayak gitu. Kemudian seperti di ASEAN itu ada negara yang tidak pernah dijajah. Ya, kolonialisme itu karena jajahan. Ya. Nah, kemudian di Asia difokuskan di itu. Kemudian kalau di luar Asia Tenggara dilihat misalnya Jepang itu pernah dijajah atau tidak. Kalau pernah, mana negara yang menjajah Jepang. Rasanya cukup sesedikit itu saja. Oke ya. Oke. Nah, ini dalam perjalanan sejarah yang dapat dikatakan sebagai tahun munculnya nasionalisme di Indonesia adalah tahun ini kira-kira tahun berapa? Oke, sip. Nah, ini kemarin sudah saya sampaikan di awal, pokoknya semuanya itu 1908 ya. Sejarah munculnya nasionalisme seiring jalan dengan kebangkitan nasional tahun 1908. Oke ya teman-teman, jadi ini mungkin untuk mengantisipasi pertanyaan dari beberapa teman, kita memang tidak bisa mengabaikan itu ya, karena skema belajar masing-masing orang itu kan berbeda. Jadi pola pembelajaran yang saya berikan ke teman-teman itu saya memberikan poin-poin, kemudian merangsang teman-teman untuk mandiri mencari itu, karena itu akan lebih merasuk ya dalam perjalanan belajar teman-teman. Jadi memang tidak semua saya berikan contoh-contohnya, karena pertama waktu ya, kita berbicara waktu, kemudian materi yang terlalu luas. Tetapi apabila teman-teman nanti mengalami kesulitan dalam belajar, itu bisa meminta admin untuk menyediakan materi, dan apabila nanti teman-teman membutuhkan langsung dari saya, nanti silakan kontak saja admin kira-kira butuh materi yang mana untuk diberikan secara utuh, yang kira-kira mungkin teman-teman nggak bisa nyari sendiri, tapi rasanya sebenarnya semuanya itu bisa mencari, tinggal kepada kemampuan dan kemauan teman-teman ya. Tetapi intinya secara pribadi saya siap membantu teman-teman sampai masa tes. Jadi nanti biasanya setelah TKP 2 itu saya kasih juga kontak saya, jadi nanti teman-teman kalau ada yang mau istilahnya konsultasi skema belajar, strategi belajar atau materi, bisa melalui situ ya. Jadi kalau untuk slide ini saya fokuskan di slide ini, nanti apa yang saya sampaikan ya mungkin kalau ada yang sempat saya balas komennya saya tambahkan, tapi kalau tidak mohon untuk banyak pemakluman ya, karena waktu yang memang sangat-sangat terbatas. Oke ya. Jadi memang tidak semua soal saya bahas, tapi nanti saya kasih semua untuk PDF-nya sebanyak 30 soal itu. Di situ sudah saya bahas secara detail. Oke ya, jadi nasionalisme di Indonesia itu ada 6 tahap. Periode-periodenya harus teman-teman ingat ya. Periode pertama ini 1908-45, tantangannya melawan kolonialisme. Oke ya. Ini periode pertama. Nah,
ada yang menarik dari nasionalisme di Indonesia, yaitu ada satu bagian periode nasionalisme yang memiliki masa puncak. Atau pernah keluar soalnya itu menanyakan puncak nasionalisme periode pertama di Indonesia adalah titik-titik. Periode pertama itu ini, jadi tahun periode 1908-1945, tantangannya melawan kolonialisme. Nah, yang kemudian dikatakan sebagai puncak nasionalisme periode pertama itu adalah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Dan ini satu-satunya periode nasionalisme yang dikatakan memiliki momentum puncaknya. Nah, yang lain itu ya hanya periode-periode saja. Jadi periode 45-49, periode kedua, tantangannya teman-teman sudah tahu bahwa upaya-upaya mempertahankan kemerdekaan. Jadi kayak ya melalui perjanjian-perjanjian, kemudian mempertahankan dari agresi militer. Nah, kemudian periode ketiga ya, 50-65, ini berarti dari UUD 50 ya, secara konstitusi sampai 65, tantangannya itu adalah ancaman-ancaman terhadap keutuhan NKRI. Ini ancaman dari dalam pemberontakan-pemberontakan. Momentum akhirnya pemberontakan G30 SPKI. Tapi di periode ini banyak ya, ada DITI, kemudian RMS, Andi Aziz, kayak gitu. Ya. Nah, ini 3 pertama cukup vital untuk dipelajari. Nah, kemudian 3 yang terakhir tidak ada. Puncak peristiwa yang dikatakan memiliki puncak peristiwa hanya periode pertama tadi, yang tantangannya Hari Rabu lawan kolonialisme. sama tanggal Sehingga 16. yang dikatakan momen puncaknya adalah proklamasi kemerdekaan. Oke ya. Nah, kemudian di periode 3 periode 3 periode berikutnya 6695 kesenjangan kesejahteraan rakyat, kemudian peningkatan pembangunan. Di sini tidak banyak yang bisa atau yang pernah keluar pada soal, kemudian periode 95-98 ya, ini untuk pengetahuan saja, kalau mungkin ini banyak yang generasi-generasi milenial yang tidak, istilahnya mungkin belum akrab dengan peristiwa 98, istilahnya di mana kita pertama kali mengenal istilah KKN, korupsi kolusi nepotisme. Jadi tantangannya itu krisis multidimensi serta mencuatnya kasus-kasus integritas. Nah, kemudian periode ke-6 berjalan sampai sekarang ya, dari 99 ya. Ini berarti dari amandemen Undang-Undang 1999, amandemen pertama ya. Tantangannya adalah muncul atau meningkatnya sifat-sifat individualisme dan kebebasan yang berlebihan pada warga negara. Ini tantangan sampai saat ini. Oke ya. Jadi untuk 3 bagian terakhir teman-teman lebih fokus di sini. Ya, jadi di sini lebih difokuskan kepada tantangan nasionalisme ya. Mungkin nanti soalnya berupa pencerminan-pencerminan tantangan ini, misalnya perilaku-perilaku generasi di saat ini, kayak gitu. Malam, Ya. Coach. Halo, Oke. Coach, sorry mau tanya. Berarti untuk periode-periode tanggal ini kita fokusnya di periode 3 teratas ya, Coach ya? Pertama, ya karena ini kalau di 99 sampai ke sini ini lebih ke perilaku generasi di era sekarang yang kalian mengalami juga, jadi rasanya ketika muncul soal pengalaman atau soal cerita, kalian akan mudah untuk mengeksekusinya. Tetapi kalau di sini ini masalahnya tantangan nasionalisme itu hafalan. Ya, kemudian ketika saya berbicara
tentang G30 SPKI itu berarti yang tahun 1965. Karena G30 SPKI itu kan gerakan 30 September. PKI yang 1965. Kalau yang di bawah pimpinan Aidit. Kalau yang 1948 di Madiun itu bukan G30 SPKI. Tapi kalau yang G30 SPKI itu di 1965. Oke, Coach. Terima kasih. Oke. Oke, kita ke soal. Ini tadi pada jawab apa? Oke, sip. Jadi yang bukan merupakan unsur pembentuk identitas nasional memang benar adalah C. Jadi unsur-unsur pembentuk identitas nasional ada suku bangsa, agama, kebudayaan, dan bahasa. Sehingga yang bukan memang adalah C. Oke. Nah, kemudian ini sekedar sekali lagi sekedar pengetahuan ya. Jadi faktor yang mempengaruhi pertumbuhan nasionalisme di Indonesia yang membuat dia tumbuh di Pergerakan Nasional 1908 ada homogenitas agama. Ini secara catatan dalam sejarah, kemudian tetapi yang mungkin secara signifikan membantu adalah ini ya, persamaan nasib, berkembangnya media komunikasi massa, dan berkembangnya mobilitas penduduk. Ya, maksudnya ada persamaan nasib dan cita-cita untuk merdeka, kemudian media massa untuk berkomunikasi semakin banyak sejak 1908, dan mobilitas penduduk di wilayah Hindia Belanda itu hilir mudiknya sudah mulai banyak transportasi. Nah, kemudian tiga ini didukung oleh perkembangan bahasa Melayu menjadi bahasa nasional ini yang direkatkan di Sumpah Pemuda. Oke, nah kemudian kita masuk ke subtes bela negara. Poin-poin pentingnya dasar hukum bela negara yang harus dikuasai, kemudian pemahaman akan ancaman integrasi bangsa, kemudian sistem pertahanan negara, dan nilai serta upaya bela negara. Nah, ini dasar hukum, hak, dan kewajiban bela negara. Untuk pengertian saja, mungkin untuk menyingkat waktu nanti teman-teman bisa membaca. Nah, kemudian ini landasan operasional bela negara. Yang ingin saya tekankan, materi-materi seperti ini bisa teman-teman jadikan tambahan materi belajar selain materi-materi yang sudah teman-teman punya dalam bentuk buku ataupun materi lain. Karena apabila misalnya ya kita berbicara tentang bela negara, sebagian besar soal hafalan yang keluar dalam bela negara itu kemarin diambil dari sini untuk hafalannya. Kemudian untuk pengamalannya, apabila teman-teman mau belajar itu dari buku sekolah menengah atas. Jadi ada satu rahasia sebenarnya yang mungkin tidak disadari oleh teman-teman, bahwa sebenarnya soal-soal TWK itu banyak diambil dari pelajaran SD sampai sekolah menengah. Jadi itu sebenarnya dasar banget. Cuma masalahnya kalian lama tidak menyentuhnya. Ya. Nah, itulah kenapa biasanya teman-teman sering melihat kalau ada poin tertinggi SKD itu
cukup banyak yang mengambil formasi SMA karena masih hangat materi TWK ini dalam materi TWK dan TIU dalam otak mereka, kemudian secara TKP ya seperti yang kemarin saya bilang bahwa TKP itu orang yang nggak belajar aja 3, sehingga meskipun mereka belum matang secara eksekusi kepribadian, karena yang saya bilang TKP itu rata-rata bisa, akhirnya mereka juga cukup tinggi di TKP. Tapi yang jelas biasanya kalau yang lulusan SMA itu lebih fresh untuk materi-materi TWK-nya. Oh, kalau cuma masalah nggak punya buku itu bisa download. Banyak sekarang kan, sekarang sistemnya BSE, teman-teman bisa download. Oke ya, jadi seperti ini ya teman-teman, misalnya teman-teman ingin menambahkan materi belajar, ini adalah landasan operasional bela negara. Berarti teman-teman fokus ke sini dulu nih, sini dulu, ini di-download, kemudian nanti dirangkum kisi-kisinya. Kalau sudah menguasai, pengen nambah lagi materi tentang bela negara, mungkin bisa lari ke sini. Kalau ini kan sudah terlalu lama ini. Jadi ini rasanya cukup diketahui saja ini nomornya ini tentang ini. Kemudian untuk nawacita juga dilihat saja apa sih nawacita Presiden Jokowi yang berhubungan dengan bela negara. Tapi rasanya untuk menghemat, rasanya teman-teman bisa fokus di sini saja. Ya, untuk menghemat materi ajar kalian biar nggak terlalu biar nggak terlalu padat. Oh, kalau buku maksudnya buku BSE-nya, buku BSE-nya ya teman-teman, kalau nasionalisme bela negara itu ada di pendidikan kewarganegaraan sekolah menengah atas. Kemudian kalau yang integritas kalian bisa belajar dari buku keluaran KPK ya. Nawacita itu cita-cita Presiden Jokowi yang dicanangkan pada saat beliau terpilih periode kedua. Nanti coba di-searching aja. Oke ya. Kemudian nilai-nilai bela negara ada 5 ya. Keyakinan akan Pancasila sebagai ideologi negara, kemudian cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta memiliki kemampuan awal bela negara. Nilai-nilai ini untuk mempermudah menghafal, kalau kalian jeli, ini adalah sebuah tingkatan ya. Jadi dia yakin dulu kan Pancasila sebagai sebuah ideologi, kemudian karena dia yakin, dia kemudian mencintai tanah air ya, Indonesia otomatis di sini. Karena dia sudah cinta, dia memiliki kesadaran sebagai bagian dari bangsa dan negara. Nah, kemudian dia memiliki rela berkorban atau patriotisme ya. Nasionalisme kan di sini nih. Kalau dia meningkat, dia sadar jadi bagian, kemudian dia akan rela berkorban. Nah, karena dia sudah rela berkorban, tentunya dia akan berusaha untuk memiliki kemampuan awal bela negara. Jadi ini tingkatan. Skema kalian menghafalnya itu dengan melihat ini sebagai tingkatan, biar enak. Ya, jadi kayak seperti kalau misalnya cowok jatuh cinta itulah, dia yakin dulu, wah cewek ini oke nih. Terus jatuh cinta, kemudian ketika jatuh cinta dia sadar menjadi bagian hidupnya, kemudian dia rela untuk do anything ya. Nah, kemudian dia berusaha untuk memiliki kemampuan supaya bisa berkorban untuknya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi ini sebuah tingkatan. Nilai-nilai bela negara ini sebuah tingkatan. Oke ya. Oke. Soal berikutnya.
Oke, ada B, ada E, ada D, cukup rame ya. Oke. Untuk bisa menjawab ini, tentunya teman-teman harus tahu dulu jenis-jenis ancaman. Jadi jenis-jenis ancaman ada dua, yaitu ancaman militer dan nirmiliter atau non-militer. Nah, ancaman militer itu ada 6. Yang pertama agresi ya, serangan kependudukan, jadi negara asing masuk ke sebuah wilayah, kemudian untuk menyerang, untuk agresi, kemudian pelanggaran wilayah, spionase, aksi terorisme, sabotase, dan pemberontakan bersenjata. Oke ya. Ini rasanya teman-teman udah paham semua pengertian-pengertian ini. Nah, yang perlu dijadikan catatan, agresi sampai kemudian spionase, ini adalah ancaman dari luar. Oke ya. Kemudian aksi terorisme dan sabotase bisa dari luar, bisa dari dalam. Nah, kemudian hanya pemberontakan bersenjata satu-satunya ancaman militer yang berasal dari dalam. Oke ya. Spionase itu gerakan untuk memata-matai, ya, mencuri informasi. Ini kalian kelahiran tahun berapa? Kok tidak tahu spionase? Spionase itu dulu banyak terkenal itu James Bond itu loh. Oke ya. Oh, 95 98 masuk nggak kenal James Bond. Oh, nggak tahu, nyari itu, keren itu. Oke ya. Kemudian ancaman yang kedua, ancaman nirmiliter itu juga ada macam-macam dimensi ya. Ada dimensi ideologi, kemudian dimensi politik, dimensi ekonomi, dimensi sosial budaya, dimensi teknologi dan informasi, kemudian dimensi keselamatan umum. Jadi tadi itu jawabannya yang bukan itu adalah agama, kecuali agama. Ya. Jadi agama itu tidak pernah menjadi ancaman utamanya di Indonesia karena sifatnya personal dan diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 kebebasan untuk beragama. Kalau pembunuhan di zaman Orba itu Petrus, ya. Nah ini sebentar, dimensi keselamatan umum ya. Jadi apabila nih ya, mungkin ada teman-teman yang menganggap agama itu ancaman karena melihat misalnya yang terbaru ini rasanya tahu semua ya, kasus HTI ya, itu dari pembubarannya itu dari sudut pandang dimensinya ideologi, karena dia dianggap ancaman dari sudut ideologi karena mencoba menyebarkan paham ideologi baru yang memperburuk ideologi yang berlaku di Indonesia. Nirmiliter itu dimensi-dimensi yang tidak menggunakan kekuatan militer. Nah, kemudian dimensi keselamatan umum itu, kalau pertumbuhan penduduk yang tak terkendali itu demografi itu masuknya dimensinya di sosial budaya. Ya, kemudian dimensi keselamatan umum itu apa? Yaitu dimensi-dimensi yang mengancam keselamatan umum suatu negara. Nah, sekarang yang kita lihat pandemi COVID-19 ini juga masuknya dimensi keselamatan umum. Kalau dulu sebelum ada pandemi ini ya paling contohnya yang pernah terjadi di Indonesia ya gempa bumi, kemudian tsunami. Nah, itu intinya yang ancaman-ancaman yang terjadi yang mengancam keselamatan umum yang bisa
berpengaruh terhadap keutuhan sebuah negara. Oke, ya. Dimensi keselamatan umum itu apa namanya? Iya, rakyat. Jadi mengancam keselamatan umum, keselamatan warga negara. Ya, kemudian pembubaran aliran sesat itu kalau aliran sesat sifatnya kederaan itu belum ancaman. Jadi nanti teman-teman melihat ya, kalau misalnya agama itu apa namanya? Jadi begini, kalau HTI itu kemarin kan sudut pandangnya ideologi karena dia jelek-jelekan ideologi Pancasila untuk mengganti dengan ideologi khilafah ya. Tetapi kalau misalnya aliran sesat yang misalnya berpengaruh terhadap suatu wilayah tertentu, tetapi itu tidak tersebar luas, maksudnya dia mengganggu secara apa dulu nih? Kalau misalnya dia hanya mengganggu sekitar ya dimensinya sosial budaya. Gitu ya. Kemudian kayak genosida, yaitu dilihat dulu genosidanya kalau dari apa namanya dari luar genosida ada negara asing datang kemudian mengadakan genosida yaitu agresi maksudnya. Oke ya. Oke. Soal berikutnya. Oke, ini ada D, ada E, ada C, ada B. Oke, cukup lengkap. Cuma A ya yang nggak dipilih. Seluruh sumber daya nasional didaya gunakan untuk upaya pertahanan. Jadi, sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta ini ada berapa ciri? Kita lihat. Ya, jadi bela negara ini sesuai amanat Undang-Undang Dasar untuk membentuk suatu sistem pertahanan negara ya yang berdasar kepada rakyat, yaitu akhirnya dibentuk sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Kalau biasanya dikenal itu singkatannya Sishankam-Rata. Nah, ini kalian harus paham. Jangan-jangan nanti nggak tahu Sishankam-Rata. Taunya Siskampling ya. Siskampling tahu kan ya? Jangan sampai ada yang ngechat Siskakol gitu ya. Siskampling itu sistem keamanan lingkungan. Kalau Sishankam-Rata itu ini. Oke ya. Nah, ada 3 ciri ya. Yang pertama itu ciri kerakyatan di mana orientasi pertahanan diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat. Jadi ini cukup enak ya. Kerakyatan ya kata kuncinya rakyat. Nah, kemudian ciri kesemestaan ini diksi lagi nih. Mengandung makna bahwa seluruh sumber daya nasional didaya gunakan bagi upaya pertahanan. Jadi kesemestaan sumber daya nasional. Nah, kemudian ciri kewilayahan, kata kuncinya juga wilayah. Jadi gelar kekuatan pertahanan itu dilaksanakan di seluruh wilayah NKRI, ya seluruh dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Kalau lagu kan kayak gitu. Jadi ada 3 ciri: kerakyatan, kesemestaan, kewilayahan. Nah, tadi segala sumber daya berarti kesemestaan. Jawabannya kesemestaan. Tadi apa ya pilihan jawabannya? C. Ya. Nah, kemudian ini komponen-komponen Sishankam-Rata, ada TNI ya sebagai kekuatan utama sistem pertahanan. Ya, ini berarti pertahanan terhadap ancaman ya. Kemudian Polri sebagai kekuatan utama sistem keamanan. Oke ya. Berarti lebih ke menjaga keamanan dan ketertiban dari dalam. Nah, kemudian rakyat sebagai kekuatan pendukung. Kekuatan pendukung itu ya
misalnya melaporkan kerusuhan, itu kekuatan mendukung. Nah, ini variasi soalnya dipahami ya. Jadi intinya kalau TNI itu kekuatan utama sistem pertahanan, Polri kekuatan utama sistem keamanan. Jadi nanti dilihat misalnya dari sudut pandang Sisdikam kekuatan utama yang digunakan untuk menertibkan kerusuhan supporter sepak bola adalah apa? Nah, kalau kerusuhan sepak bola itu kan lebih ke ketertiban, itu gangguan keamanan, sehingga di situ kekuatan utamanya adalah Polri sebagai kekuatan utama sistem keamanan. Lain misalnya dalam menghadapi ancaman pelanggaran wilayah, NKRI harus mengeluarkan titik-titik sebagai komponen sistem pertahanan Sisdikam rata atau sistem pertahanan dengan keamanan rakyat semesta. Jadi kita lihat kalau pelanggaran wilayah itu ya masuknya kan ancaman. Jadi yang bertanggung jawab utama untuk menghadapi itu tentunya adalah TNI sebagai kekuatan utama sistem pertahanan. Jadi nanti teman-teman harus jeli terhadap variasi soal dari ini ya, komponen bela negara ini. Oke ya. Oke, kemudian Trigata dalam konsep ketahanan nasional disebut juga sebagai 3 aspek alamiah yang meliputi apa? Oke. Ini sebenarnya Trigata dalam konsep ketahanan nasional ini 3 aspek alamiah ini sama ya dengan ciri Sisdikam rata tadi. Jadi wilayah, kemudian kesemestaan, kerakyatan. Nah, di sini diganti diksinya. Wilayah diganti geografi, kemudian kesemestaan diganti kekayaan alam, kerakyatan diganti kependudukan. Oke ya. Nah, banyak yang terjebak di A memang rata-rata ya, karena mesti kalian selalu ingat semboyan berjaya di darat, laut, dan udara. Ya. Bukan ya. Jadi Trigata, 3 aspek alamiah dalam konsep ketahanan nasional ada 3 itu, sama dengan ciri. Untuk mempermudah menghafal, dia sama dengan ciri Sisdikam rata, hanya berbeda diksi. Jadi kalau Sisdikam rata kerakyatan, di Trigata kependudukan. Kemudian kalau di Sisdikam rata ciri kesemestaan, di Trigata kekayaan alam. Kemudian ciri kewilayahan, di Trigata kependudukan. Oke, yaitu terjebak dari alam karena memang belum memahami materinya. Jadi tidak masalah, yang penting nanti Mas Anu bisa. Nah, kemudian sebelum masuk ke soal dulu ya. Trigata ini kemudian bergabung dengan Ancagatra, ya Pancagatra. Oke, ini ada yang kebetulan ngechat. Pancagatra itu aspek alamiah, Pancagatra aspek sosial ya, ada politik, ideologi, sosial budaya, ekonomi, dan hankam. Ya, itu aspek sosial, kemudian ini aspek alamiah. Trigata dan Pancagatra ini, tri itu kan 3, panca 5 ya. Mereka bergabung ya, jadi 8, membentuk Astagatra. Ya, Astagatra ini lebih dikenal di materi wawasan Nusantara. Ya, jadi konsep ketahanan nasional itu ada 3 aspek alamiah, yaitu Trigata, geografi, kekayaan alam, dan kependudukan. Kemudian ada 5 aspek sosial, Pancagatra, ada politik, ideologi, kemudian sosbud,
ekonomi, dan Hankam. Nah, ini ke-8-nya ini bergabung atau biasa disebut sebagai Astagatra. Nanti mungkin untuk lebih jelasnya teman-teman bisa mencari ini ya. Jadi segitu. Pancagatra sosial 5 ya. Jadi kemudian kalau 8 itu Astagatra, dia lebih dikenal di materi wawasan Nusantara. Oke, kemudian kita ke soal. Nah, ini rasanya mesti udah pada benar semua ini jawabnya. Oke, sip. Tadi udah kita bahas sesaat ya. Melaporkan seseorang yang patut dicurigai itu kan peran serta warga negara. Jadi ciri kerakyatan. Oke, sip. Udah nggak bingung lagi kan? Nah, kemudian ini keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara. Nah, ini lebih jelasnya itu di Undang-Undang tahun 2002 tadi. Nah, yang saya ingin tekankan ini lebih di sini pengabdian sesuai profesi. Jadi bekerja sesuai profesi masing-masing itu juga, dalam undang-undang juga dianggap sebagai upaya bela negara. Jadi bekerja sebagai guru yang baik itu juga upaya bela negara. Jadi dokter yang baik juga upaya bela negara. Ya. Tapi terus jangan ngomong gimana kalau profesinya pengangguran. Nah, itu saya susah juga jawabnya. Oh, trik menjawab TWK. Trik menjawab TWK ya kalau apa namanya? Kalau yang hafalan itu ya sebenarnya difokuskan di hafalan sejarah saja. Kalau pengamalan itu nanti apa namanya? Di pertemuan ketiga lebih kita perjelas. Kalau bela negara itu secara konsep ya triknya memang harus hafal ya, namanya hafalan. Nah, kemarin saya ngajarkan trik cara menghafal itu biar kalian itu punya konsep, oh saya itu dekat dengan ini strateginya. Potongan-potongannya itu ini yang harus saya utamakan untuk pelajari, ini yang saya bisa nomor 2 kan, ini yang harus saya eliminasi. Nah, saya itu pengennya teman-teman itu belajar di pertemuan dengan saya itu seperti itu. Jadi jangan terlalu banyak materi, tetapi usahakan efektif. Jadi poin-poin pokok saja, kemudian ditambah poin-poin pengembangan dari materi FR, ya rasanya itu sudah bagus lah, bisa hafal sebanyak itu. Ya. Istilahnya tidak usah terlalu mencari masalah dengan memperbanyak materi yang istilahnya kurang vital, tapi malah hafalkan. Misalnya BPUPKI terus ngapalin ke seluruh anggotanya, ngapain, kayak gitu. Oke. Oke, short term memory itu sebenarnya juga enggak masalah. Justru kalau ya yang penting kalau short term memory itu pas ujian itu nggak hilang gitu aja loh. Jadi kalau yang short term memory itu kalau yang nggak bisa secara koneksi, secara short term itu metodenya pengulangan, jadi penambahan. Jadi oh ya ini tak tambahkan, kemarin belum sempat ya. Penambahan, jadi misalnya kalian sekarang ngapal peristiwa 1908 sampai 1928 nih, gitu. Nah besok sebelum peristiwa BPUPKI misalnya, kalian misalnya potongan keduanya BPUPKI 1-2 nih sampai peristiwa PPKI 3, ya itu sebelum masuk materi itu kalian refresh dulu nih materi pertama. Jadi di hari itu ditambah materi kedua. Nanti di materi ketiga 1-2 di refresh. Jadi menumpuk terus. Itu kelasnya mungkin sama dengan long term memory ya, kelas jumlah ingatannya, cuma bebannya mungkin akan berat itu. Kalau connecting itu kan, kalau long term memory connecting itu kan hubungan semua materi. Nah, kalau short term
paling dengan metode menumpuk materi hafalan itu. Jadi semakin hari semakin bertambah. Nah, kemudian yang di belakang ini di refresh. Insya Allah nggak akan lupa lah kalau menumpuk hari ke hari itu, insya Allah tidak akan banyak yang tercecer. Nah, itu masalah yang menjadi masalah, sehingga belajar kontinu itu penting. Jangan sekarang belajar 50 halaman terus libur seminggu. Nah, itu kayak gitu bisa hilang. Tapi kalau memang kalian pendekatannya short term memory, ya hari ke hari potongan kecil-kecil aja. Yang kemarin-kemarin di refresh, tumpuki lagi. Refresh, tumpuki lagi gitu. Oke ya. Oke. Nah, kemudian kita ke bagian berikutnya di integritas nasional. Oke, konsep integritas diklasifikasikan menjadi 3 dimensi, yaitu kejujuran, konsistensi, dan keberanian. Ini tahapan juga, jadi kejujuran itu dimensi potensi integritas, aspeknya ada empati, tidak mudah menuduh orang lain bersalah, dan rendah hati. Jadi pada komponen utama, kejujuran dulu, kemudian yang kedua itu tingkatan berikutnya konsisten dalam perbuatan. Jadi dia punya modal jujur, kemudian konsisten dalam perbuatan, ada pengendalian emosi yang akuntabel dan fokus menyeluruh. Kemudian yang ketiga itu keberanian, ini dimensi potensi integritas dalam bentuk penegakan kebenaran secara terbuka, aspeknya keberanian dan percaya diri. Ini untuk pengetahuan saja. Ya, intinya kata kuncinya ini toh aja, nggak usah menghafal teksnya utuh ya. Jadi kejujuran itu modal integritas ya dari dalam pribadi seseorang, kemudian konsisten terhadap perbuatannya. Kemudian tahapan ketiga yang tertinggi dalam integritas itu berani. Jadi kurang lebih kalau implementasinya ya kan ada orang jujur tok nih, tapi dia nggak konsisten nih. Terus ada yang baik tapi jujur baik dan dia konsisten terus, tapi kalau ada orang lain nggak integritas itu dia tidak berani. Itu berarti sampai tahap ini. Nah, kemudian tahap ketiga itu ya dia jujur konsisten, terus kalau ada yang nggak benar itu dia berani. Tetapi ini lebih fokus di 3 kata kunci ini saja, tidak usah dihafal secara teks utuh, meskipun ini saya merah ya, khusus untuk yang integritas. Oke? Oke. Jadi dimensi integritas itu tidak begitu vital. Untuk pengetahuan saja bahwa ada 3 dimensi yang merupakan tingkatan ya, jujur, konsisten, berani. Kemudian kita ke soal, ini integritas inti itu apa? Oke. Jadi ini ada nilai-nilai integritas, ada 9, biasa juga dikenal dengan 9 nilai anti korupsi. Menurut KPK ya, ada jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Nah, kemudian itu dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama nilai integritas inti. Ya sebenarnya kalian kalau nilai integritas inti itu dari kata kunci jujur itu tadi ya, yang paling dasar kan jujur. Jadi di pilihan jawaban tadi kan misalnya kalian spekulasi ya, kan 2 ini bisa eliminasi. Kemudian nilai integritas inti itu adalah nilai integritas yang dia benar-benar ada dalam pribadi seseorang, tidak terpengaruh oleh situasi apapun. Jadi ya orang kalau jujur ya jujur aja dia, kalau tanggung jawab ya dia tanggung jawab. Jadi
nilai-nilai yang murni dari diri seseorang. Kemudian ada nilai etos kerja dan sikap. Etos kerja yang mandiri, kerja keras, sederhana. Kemudian sikap berani, peduli, dan adil. Oke ya, jadi jawabannya A. Oke, kemudian ada soal ini, kira-kira jawabannya apa? Oke, sip. Sudah cukup banyak yang benar. Masih ada yang terjebak pada C ya. Jadi penggunaan waktu itu tentunya adalah kaitannya sebagai seorang yang disiplin. Kalau tanggung jawab itu lebih ke fokus menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Oke, kemudian ini pengetahuan tentang reformasi birokrasi. Ya, jadi ini pengetahuan-pengetahuan yang penting untuk teman-teman ketahui apabila nanti ada soal-soal terkait dengan reformasi birokrasi. Jadi entah bagaimanapun nanti variasi soalnya, reformasi birokrasi memiliki 3 tujuan, yaitu efektivitas pekerjaan, ya, utamanya lebih ke pelayanan publik, kemudian efisiensi anggaran, ya, dan akuntabilitas pelaporan. Jadi 3 ini tujuannya, ya, efektivitas pekerjaan, efisiensi anggaran, dan akuntabilitas. Jawaban yang mana? Oh, jawaban yang ini ya, kedisiplinan. Atau yang ini jawabannya yang A. Kemudian kalau yang ini tadi jawabannya kedisiplinan. Yang B. Ya. Oke. Nah, ini jadi saya ulang lagi. Reformasi birokrasi tujuannya ada 3, efektivitas pekerjaan, kemudian efisiensi anggaran, dan akuntabilitas pelaporan. Oke, kemudian di sini ada fungsi-fungsi ASN, ya. Jadi berkaitan dengan reformasi birokrasi, seorang ASN diharapkan memiliki 3 fungsi. Yang pertama, pelaksana kebijakan publik tentunya. Kemudian yang kedua, dia menjadi pelayan publik. Dan yang ketiga, perekat dan pemersatu bangsa. Ya, tolong fokus ya, pemersatu bangsa. Oke, inilah kenapa pelayan publik itu menjadi indikator terutama dalam TKP. Jadi memang fungsi ASN itu dalam reformasi birokrasi diharapkan 3 ini. Jadi pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Nah, ini yang harus kalian tanamkan sebagai calon ASN. Bahwa kalian itu jadi pelayan kok pada mau. Tapi mungkin dalam hati kalian juga ingin jadi pemersatu bangsa. Oke. Mudah-mudahan ini semuanya niat baiknya diterima ya. Oke, nah kemudian kita ke Undang-Undang Pemberantasan Korupsi. Ada cukup banyak, tetapi teman-teman kalau mau meringkas, difokuskan di sini. Undang-Undang tentang
KPK nomor 30 tahun 2002, tetapi ini sudah ada yang perubahannya, nanti bisa dicari ya. Kemudian kalau sudah khatam di sini, ya teman-teman lebih di sini, fokus di sini ya. Nah kemudian ini untuk pengetahuan saja, ada ini nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tipikor, kemudian nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas ini. Tapi kalau rasanya lebih baik di sini sama perubahannya. Kalau tidak salah perubahannya tahun 2019 atau 18. Mungkin nanti bisa dicari ya. Ini secara track record soal yang bagian ini juga tidak terlalu banyak kemarin. Jadi kalau yang secara hafalan itu, integritas itu kemarin dari Undang-Undang KPK ini dengan variasi-variasi seperti jenis-jenis korupsi dan lain-lain. Oke ya. Nah, kemudian berbicara KPK, di sini ada tugas dan wewenang KPK, tetapi yang ingin saya ajarkan kepada kalian adalah cara untuk memahami tugas dan wewenang sebuah lembaga. Jadi ini tugas KPK, kemudian ini wewenang KPK ya. Nah, bagaimana cara kita belajar efektif tugas dan wewenang sebuah lembaga? Ini bisa kalian aplikasikan untuk sebagian besar lembaga di Indonesia. Jadi tugas dan wewenang sebuah lembaga itu berkaitan, ya. Kemudian wewenang, ya, itu merupakan kepanjang tanganan atau breakdown atau tidak lanjut dari tugas. Oke, jadi kamu tak kasih tugas ini nih, nah, kemudian kamu tak kasih wewenang ini berkaitan dengan tugasmu tersebut. Jadi kita lihat di sini, yang pertama, KPK memiliki tugas untuk mengkoordinasi dengan instansi, ya. Nah, itulah kenapa kemudian KPK memiliki wewenang untuk mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. Kemudian tugas kedua, KPK memiliki tugas untuk mensupervisi instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tipikor. Dia punya tugas supervisi nih, sehingga dia juga punya wewenang untuk menetapkan sistem pelaporan sebagai metode untuk memperlancar tugasnya tersebut. Nah, kemudian dia punya tugas melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Dia punya wewenang untuk meminta informasi, ya, sebagai bagian dari menyelidiki itu tadi ya. Nah, kemudian dia punya tugas melakukan tindakan pencegahan, ya, melakukan tindakan pencegahan tindak tipikor. Nah, dia punya wewenang nih untuk melaksanakan tugas pencegahan itu. Dia punya wewenang untuk melaksanakan dengan pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tipikor. Kemudian tugas yang terakhir, dia memiliki tugas untuk melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintah negara. Untuk mendukung tugasnya ini, dia memiliki wewenang untuk meminta laporan suatu instansi, ya, instansi penyelenggara pemerintah negara tentunya. Jadi ini berlaku untuk sebagian besar atau mungkin semua lembaga di Indonesia, itu untuk mempermudah kalian dalam menghafal tugas dan wewenang. Nah, kemudian sudah dipermudah, kemudian kalian cukup menghafalkan kayak gini nih, koordinasi. Jadi koordinasinya yang dihafal,
ininya dibaca 2-3 kali aja sekilas, ini melekat di otak, ini terbawa. Teks panjangnya terbawa. Ya. Tugas KPK apa? Koordinasi. Sama siapa? Sama instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tipikor. Supervisi terhadap siapa? Terhadap instansi yang berwenang. Ini kan sama nih. Ya. Kayak gitu. Metode menghafalnya seperti itu. Oke, ya, kurang lebih seperti itu. Tugas itu hal yang harus dilakukan, kewajiban, kemudian wewenang itu hak untuk mendukung tugas tersebut. Banyak yang dihafal. Itulah kenapa kalian itu harus pandai-pandai untuk memilih atau memilah materi yang harus dibuang. Karena tidak semua informasi itu kalian butuhkan dalam tes CPNS ya. Kemudian oke, besok siap. Tak kurangi animasinya. Kemudian penyelidikan dan penyidikan itu bedanya apa ya? Kalau penyelidikan itu upaya untuk jadi ada kecurigaan ya, dia melakukan tindak pidana, nah itu diselidiki. Nah kemudian nah itu kalau penyidikan itu lebih untuk apa ya, nah, istilahnya ya, untuk menajamkan penyelidikan supaya bisa menekankan seorang itu sebagai tersangka. Ya, jadi misalnya nih, kamu diduga melanggar tindak pidana, diselidiki dulu nih. Ya, setelah diselidiki ada beberapa bukti yang mengarahkan kamu ke sana, kamu ditangkap. Nah, kalau ketika kamu sudah ditangkap itu untuk ditetapkan sebagai tersangka, kamu disidik. Gitu. Oke ya. Kalau sadap itu maksudnya penyelidikan. Oke. Nah, kemudian ini asas-asas KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tersebut. Ada 5 asas: kepastian hukum, kemudian keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. Ini ada di Undang-Undang KPK yang tadi saya sebutkan di depan. Nah, kemudian ini ada dalam materi integritas hafalan, ada yang dikenal dengan roadmap KPK, tetapi ini mungkin sebagai bahan bacaan kalian saja, karena kita sudah sampai di tahap terakhir. Jadi roadmap KPK itu adalah upaya-upaya yang dijalankan KPK untuk memberantas korupsi. Ada 3 fase. Fase pertama sudah berjalan ya 12 tahun dari 2011-2015. Fase pertama, kemudian fase kedua itu 2015-2019 sudah terlewati juga. Nah, kita di fase terakhir sampai 2003. Oke ya. Nah, kemudian kita ke soal. Saya tak minum sebentar.
Oh, ini bagi minum. Coffee break silakan diambil di luar ya. Sudah disiapkan. Oke, ini sudah kelihatan bisa semua ya. Jadi sistem pengawasan terintegrasi, kemudian pelayanan publik yang serba online adalah bagian dari perbaikan sistem. Oke, nah kemudian ada beberapa strategi pemberantasan korupsi. Oh, di luar tidak hujan nih, kamu di mana nih, Imam? Yang pertama edukasi dan kampanye, ya. Jadi KPK edukasi dan kampanye ini tujuannya untuk membangun perilaku dan budaya anti korupsi. Yang kedua represif, menangkap koruptor ya. Kemudian yang ketiga perbaikan sistem ya. Yang diharapkan itu bisa meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi. Nah, kemudian ini tadi di chat ada yang nanya ini ya asas-asas KPK ya, sini lagi. Kayak kepastian hukum itu ya berarti dia berlandaskan kepada peraturan perundang-undangan, tetap berasaskan ke situ. Kemudian asas keterbukaan itu dia memberikan informasi yang terbuka terhadap masyarakat, ya tidak diskriminatif. Kemudian akuntabilitas itu hasil akhirnya bisa dipertanggungjawabkan. Laporan tugas dan wewenangnya itu ya. Kemudian ya kepentingan umum mendahulukan kesejahteraan umum pasti. Kemudian proporsionalitas itu ya keseimbangan hak dan kewajiban. Oke. Oh, ketebak gitu. Oke, bagus. Baru itu. Istilah baru. Boleh itu. Masuk kayak gitu. Dekingnya kayak gitu. Nah, itu kalau yang senang dengan metode-metode kayak gitu juga enggak masalah. Cuma kalau saya pribadi lebih senang yang long term memory dengan ya mengkoneksikan satu-satu. Karena kalau terlalu banyak istilah baru kayak gitu, apalagi kita harus menciptakan istilah sendiri, kalau semuanya dibuat seperti itu malah mungkin bisa mempersusah kita. Tapi kalau ada yang sudah terbiasa, tidak masalah. Itu strategi juga untuk menghafal. Ya, proporsionalitas itu ya intinya kan dia tugasnya itu tadi mengawasi penyelenggara negara ya, dia tetap harus mempertimbangkan keseimbangan hak dan kewajiban dari penyelenggara negara tersebut. Itu untuk pengertian itu kalian lebih bisa melihat di undang-undangnya ya. Oke, kita tadi sudah sampai sini ya. Nah, kemudian kita ke sini ini untuk pengetahuan saja bahwa di tahun 2018 Presiden Joko Widodo mengeluarkan peraturan presiden tentang Stranas Pencegahan Korupsi ya, Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Fokusnya meliputi perizinan dan tata niaga, mempermudah perizinan dan tata niaga, kemudian menyelamatkan keuangan negara dari ancaman korupsi, serta penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang tadi sudah kita bahas di depan. Nah, begitu teman-teman. Ternyata itu slide terakhir kita malam ini. Jadi malam ini tidak banyak terlambat ya. Soalnya nanti kalau banyak terlambat saya bully lagi. Terima kasih. Terima kasih, Coach. Dan untuk pertemuan malam ini teman-teman. Terima kasih, Coach. Mudah-mudahan semangat ya. Kok nggak kerasa. Besok kita ulangi lagi.
Besok kita ketemu lagi di pertemuan ketiga ya, hari Rabu ya. Hari Rabu di pertemuan ketiga pengamalan Pancasila. Disiapkan untuk menjawab soal-soalnya. Makasih coach. Besok deh yang ke apa? Yang ketiga nanti kita panjangkan lagi. Gitu. Karena kemarin saya banyak yang protes karena terlalu lama katanya. Jadi ya malam ini tidak kita Thank you, lamakan. Coach. Oke. Ada yang mau nyanyi untuk penutup? Kalau tidak ada, ini saya kembalikan ke admin dari saya, apa namanya? Dadah Nadia. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan teman-teman. Semoga tetap semangat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Ya. Amin, amin. Terima Amin. kasih. Terima kasih, teman-teman. Amin. Saya Makasih, akhiri. Coach. Thank you, Coach. Coach. Selamat malam kalian semua. Go, Mas Admin. Oke, makasih Mas Sada. Terima kasih untuk teman-teman atas partisipasinya. Sampai jumpa lagi hari Rabu ya, Coach. Terima kasih, Coach. Sama-sama. Selamat malam, selamat Rabu istirahat. Thank you, thank you. Terima kasih, Selamat Coach. Selamat malam. Thank you, Coach. Thank you, Coach. Jangan lupa bahagia coach. Oke, siap-siap. Baru senang-senang dulu sekarang. Selamat malam. Batu coach. Satu manfaat, nah kedua ada sistem. Jangan lupa dibagi linknya coach. Thank you Nadia yang nyanyi. Juga. Ini nggak ada penutupan nih. Biarin Oke, aja. sudah. Ini ada sesi diskusi buat ininya membernya nggak coach? Selamat Bagaimana, Mas Admin? Halo, Mau, Mas. halo, mau Jangan lupa diskusi? bahagia, jangan Mau lupa diskusi berdoa. boleh. Diskusi di grup mungkin maksudnya. Oh, Oh, di iya, grup iya. aja ya. Nanti Iya, kami iya. bantu jawab. Mungkin Mas Admin Oke. boleh untuk langsung ditutup biar Oke, tidak terlalu makasih malam. Mas Ada. Iya, Terima kasih makasih, Coach. semuanya. Iya, makasih, Assalamualaikum Min. warahmatullahi Iya, selamat malam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam. Selamat istirahat semuanya. Seakan-akan dipaksa oleh aku memaksa, tidak setengah memaksa mungkin. Kenapa? Karena kemudian ada potensi gitu, nah kayak ada potensi untuk berkembang. Kenapa untuk membantu saudara kawan. Ada Elita. Selamat malam.